Halo pemirsa, saya Peggy Setiawan. Saya ditahan di Polda Jawa Barat sejak tanggal 21 Mei lalu. Saya sempat mendekam di penjara selama 49 hari. Kini saya sudah bebas dan ini adalah bentuk apresiasi saya sebagai ucapan terima kasih kepada teman-teman media. Kita saksikan. Dapatkan kuasa kan dari 6 terpidana, yang hari ini akan melaporkan itu 1 terpidana atas nama Hadi Saputra akan melaporkan Aibtu ya, saat itu yang sekarang Ibtu Rudiana. Jadi gini, kami bukan hanya melaporkan tentang kesaksian palsu ya, tapi melaporkan tentang apa yang mereka alami ya. Kan sebagaimana kita tahu bahwa selama ini ada isu tentang penganiayaan, ada isu tentang penyiksaan, ada isu tentang penekanan secara psikis ya, itu salah satu yang akan kami laporkan mewakili Hadi Saputra. Apakah betul gitu kita uji kan gitu loh, karena ada saksi yang melihat, ada bukti-bukti yang kami lampirkan gitu kan. Seperti apa kemudian proses pelaporan pada siang hari ini boleh disampaikan Pak Juntek? Baik, selamat siang para pemirsa sekalian. Betul, saya di sini hadir bersama dengan para kuasa hukum ya. Kurang lebih kami 30 orang hadir sekarang di Mabes Polri di Barreskrim, mendampingi dari Pak Kasana selaku orang tua dari Pak Hadi. Dari 6 terpidana hari ini 1 orang atas nama Hadi yang diwakili oleh kami selalu kuasa hukum melaporkan ya atas peristiwa yang terjadi pada tahun 2016 lalu, yaitu waktu saat itu adalah Aibtu Rudiana yang sekarang berpangkat Ibtu. Kenapa kami laporkan? Oleh karena ada beberapa hal yang ingin kami luruskan lewat laporan kami ini ya. Mudah-mudahan laporan kami ini diterima dan lalu diproses, mudah-mudahan bisa terungkap fakta yang sebenarnya, itu harapan kami ya kan. Yang secara garis peristiwa kan sudah kami jelaskan berulang-ulang gitu kan, karena Ibtu Rudiana inilah yang menangkap para pelaku pertama, memproses mereka sehingga mereka dipidana. Menurut para terpidana, klien kami tidak seperti yang mereka lakukan dan mereka tidak merasa melakukan perbuatan itu gitu. Demikian Aldo. Mungkin dari pihak kuasa hukum boleh menambahkan apakah memang pelaporan ini hanya terkait prosedural saja atau mungkin ada dugaan begitu seperti yang kemarin luka-luka lebam daripada terpidana, apakah ada kaitannya gitu dengan pelaporan ini terkait dugaan perlakuan kasar dalam pemeriksaan tersebut? Ya, mungkin Dr. Asido Huta Barat bisa bantu menjelaskan ini. Oke, baik. Terima kasih. Jadi memang sebagaimana kita ketahui ya, bahwa Bapak Kapolri juga sudah menyampaikan bahwa penyidikan ini tidak didasari awalnya dari scientific crime investigation, dan prinsip Miranda Rules juga tidak diterapkan di sini. Padahal Bapak Ibtu Rudiana, beliau ini kan sebagai seorang penyidik harusnya paham, tapi kemudian tercampur aduk dengan posisinya sebagai seorang ayah, yang kita juga maklum sebenarnya bersimpati. Tetapi kondisinya akhirnya beliau juga sebagai seorang penyidik yang di bidang narkoba sebenarnya, kemudian dia juga yang menangkap dan memproses. Dan sebagaimana kita ketahui prinsip Miranda Rules itu harusnya ada hak bagi terlapor atau kemudian tersangka untuk tidak dulu menjawab ya, dan untuk didampingi oleh kuasa hukum. Nah, sebagaimana yang teman-teman juga ketahui, memang ada dugaan tindakan itu. Bahkan foto-foto itu kita ada sebenarnya ya, yang bengap lah dan sebagainya, yang kepalanya bocor lah. Nah, ini semua ada. Nah, makanya kita mengharapkan melalui ya mereka datang kepada Pradi, tim Pradi, kita bisa memberikan akses to justice itu kepada mereka. Jadi itu bagian yang juga kita laporkan, dan kita harap ini perkara ini bisa terbuka ya secara terang benderang, dan Pak Rudiana mau bersedia mengungkapkan ini secara benar. Baik, tadi dua perspektif hukum dari tim kuasa hukum, mungkin sedikit terkait harapan dari orang tua Hadi Saputra untuk yang melaporkan pada saat hari ini. Mungkin harapan dari Pak Kasana sendiri seperti apa terkait kemudian proses pelaporan dan tentunya untuk masa depan anaknya yang saat ini sudah di penjara itu sejak tahun 2017 kemarin. Ya, kalau kita harapan dari orang tua, satu, keadilan, itu yang harus kita luruskan. Dan kedua, ya kalau anak saya itu nggak salah, ya minta tolong ya bebaskan. Nah, gitu aja harapan kita orang tua. Oke, mungkin dari keluarga juga tadi ada ibu juga, mungkin sedikit terkait penahanan yang sudah berlangsung selama ini, pesannya untuk pihak para penyidik yang menangani seperti apa Pak? Mungkin kalau ini kan saya kurang tahu sih ya, kalau itu mah kalau berharap untuk putranya bisa dibebaskan kembali. Ya gitu ya, nomor satu untuk keadilan.
Udah gitu aja. Kami tambahkan sedikit, Aldo, bahwa kami lakukan ini untuk membuktikan ada peristiwa yang tidak sebenarnya terjadi tahun 2016 untuk menjadi novum dalam rangka untuk menjadi jalan untuk membebaskan para terpidana ini dari seumur hidup. Ya. Hari ini saya mengantar, kan tugas saya mengantar keluarga Hadi Saputro atas nama putranya yang sudah dikuasakan pada kawan-kawan Feradi, sama ibunya. Ibu siapa? Humaina. Ibu? Hadi Saputra. Ibunya Hadi Saputra, Ibu Humaina. Humaina. Jangan gemeter, Bu. Ibu Humaina, ya. Humaina. Dari mana, Ibu? Dari Karya Bakti. Kecamatan? Kesambi. Kota? Kelurahan Karya Mulia. Cirebon. Kotanya Cirebon. Mereka adalah orang tua dari Hadi Saputra. Hadi Saputra itu salah satu terpidana dari 7 terpidana hukuman seumur hidup yang sampai hari ini masih mendekam di penjara. Mereka semuanya kan sudah tahu akan mengajukan peninjauan kembali. Menuju peninjauan kembali itu tidak sembarangan. Kita harus mengumpulkan alat bukti yang cukup sehingga ketika diajukan mereka harus terbebas. Menghadapi hari-hari ke depan, ada proses PK Sakatata, lalu pengajuan PK yang saat ini juga diajukan oleh para terpidana. Apa yang ingin Anda sampaikan, Mas Reza? Ya, yang ingin kami sampaikan sebagai kuasa hukum keluarga korban itu memang sangat berharap sekali kepada para penegak hukum, pihak kepolisian dan nanti kejaksaan untuk bisa menangkap siapa pelaku sebenarnya biar tidak terjadi kegaduhan di mana-mana dan semakin panjang. Jadi kita tetap harapkan untuk keadilan para korban di sini. Jadi memang kembali lagi kita harapkan kepada pihak polisian, terutama Polda Jabar dan Barreskrim Polri untuk bisa mengungkap kasus ini setransparan mungkin dan sejelas-jelasnya. Baik, Pak Jutek, terakhir ada yang ingin Anda sampaikan? Ya, Mas, kami hanya berharap bahwa kita tempatkan peristiwa ini dengan sebenar-benarnya, jalan cerita yang sebenarnya. Ya, menurut kami dalam rangkaian jangan sampai menghukum orang yang tidak bersalah. Ya. Kenyataannya saat ini ada 6 ya, ada klien kami, ada 1 sebenarnya 7 terpidana seumur hidup. Ini mereka nggak akan pernah keluar dari penjara nih kalau tidak kita tolong lewat PK, akan sampai mati di penjara. Kasian dan sangat ironis sekali kalau mereka akan menjalani itu atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Kan gitu. Tentu mari kita berjuang bersama-sama menegakkan keadilan. Saya berharap institusi manapun kita tidak menyerang institusi manapun, tidak menyalahkan institusi manapun. Mari kita koreksi sama-sama dalam rangka kemanusiaan untuk menyelamatkan, menegakkan keadilan. Kami sebagai pengacara tentu akan berusaha dengan keras. Mohon dukungan dari semua pihak dan semua institusi. Demikian, Mas. Terakhir juga, Bung Tobas, Anda sebagai mitra kerja dari Polri dan juga Kejaksaan, jika memang ada kesempatan begitu di rapat-rapat kerja di DPR, apakah juga akan ada upaya mengonfirmasi atau memanggil untuk menjernihkan kasus ini? Ya, tentu kita akan terus mengawal kasus ini, ya, melakukan pengawasan terhadap proses hukum kasus ini, dan juga kita berharap kepada Barreskrim Polri agar memberikan perhatian penuh kepada kasus ini untuk bisa mengungkap kebenaran yang ada. Sekaligus juga mendorong agar pihak kejaksaan juga mulai untuk melihat kembali ya proses perjalanan kasus ini ya dengan menanyakan ataupun memeriksa kepada penuntut umum yang pada saat itu bertugas untuk membawa kasus ini ke persidangan. Ya, mudah-mudahan seluruh kebenaran bisa terungkap. Dan kita yakin ya ini karena ini adalah tantangan bagi institusi penegak hukum, tentu citra dari kepolisian ataupun kejaksaan juga akan teruji di dalam penanganan perkara ini. Terima kasih keluarga kuasa hukum keluarga Vina, Reza Pramadia, lalu kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Jutek Bongso dan anggota Komisi 3 DPR RI Bung Taufik Basari.